Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Sahabat Ilmu. Salam sahabat. Oke sobat sekalian, terima kasih yang udah nonton video-video Sahabat Ilmu, yang udah like, comment, share, atau yang udah subscribe channel Sahabat Ilmu. Mudah-mudahan diberikan kelancaran segala sesuatunya. Amin ya robbal alamin. Dan untuk sobat yang belum subscribe, ayo klik tombol subscribe-nya. Dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya. Oke teman-teman, di video kali ini kita akan Q&A ya. Banyak banget yang udah masuk pertanyaan-pertanyaan, baik yang lewat video-video di YouTube atau yang DM IG juga, ada juga yang lewat chat personal, terus ada juga di WA grup-grup persiapan. Nah, jadi teman-teman yang mau ikut gabung di grup WhatsApp, jadi Sahabat Ilmu itu buka semacam grup WhatsApp lagi untuk nanti teman-teman itu bergabung dengan teman-teman yang lain yang juga merupakan pejuang BSW LPDP. Jadi di sana teman-teman nanti bisa sharing berkaitan dengan apa aja sih persiapan, atau mungkin kalau teman-teman punya masalah itu kita bisa di-sharingkan. Dan nanti informasi-informasi akan update terus di WA grup itu. Oke, simak videonya sampai habis ya. Oke, langsung saja di sini teman-teman, aku mulai dari ini dulu ya. Chat yang ada di YouTube dulu deh. Aku akan balas. Terus maaf juga ya untuk teman-teman yang nge-DM tapi ada yang belum sempat kebaca juga gitu. Kebetulan untuk bulan-bulan ini itu benar-benar padat sekali, mohon doanya juga, mau ujian juga, terus lagi gencar-gencarnya publish jurnal juga. Jadi untuk yang belum terbalas DM-nya mohon bersabar dan tetap insya Allah nanti akan dibalas ya. Tapi yang lebih amannya teman-teman gabung di WA grup itu ya, karena ada sesi diskusi tiap hari loh. Oke, langsung saja kita akan buka dulu. Ini pertanyaan-pertanyaan yang muncul di kolom komentar ya. Ada sebagian yang udah aku jawab juga, tapi mudah-mudahan ini juga bisa jadi referensi juga buat teman-teman yang lain yang punya masalah seperti ini atau yang punya pertanyaan seperti ini. Oke, langsung aja ya. Yang pertama dari siapa ini? Youth Generation. Maaf Kak, kalau cuman ada sertifikat TOEFL preparation, bagaimana ya Kak? Kira-kira bisa nggak ya? Soalnya siapa tahu bisa, mengingat afirmasi ada keringanan nilai dan ada pengayaan juga. Soalnya untuk tes TOEFL diundur katanya habis hari raya. Monggo jawabannya Kak. Oke, terima kasih ya dari Youth Generation. Oke, untuk teman-teman yang punya permasalahan seperti ini, ditekankan sekali ya, coba teman-teman cek nanti di kolom deskripsi ada ya video yang mengupas tuntas berkaitan dengan persyaratan atau buklet dari beasiswa LPDP. Nah, jadi teman-teman, memang ini adalah hal yang perlu teman-teman benar-benar jadi perhatian, bahwa untuk TOEFL itu harus TOEFL gitu. Jadi nggak bisa TOEFL preparation. Jadi dan TOEFL juga itu harus yang diterbitkan dari lembaga yang memang benar-benar lembaga legal gitu. Jangan yang nggak legal gitu, kan ada tuh banyak, nanti akan bertebaran nih, apalagi H-7 atau H-3 menuju penutupan pendaftaran, biasanya tuh banyak sekali yang akan menawarkan, Kak mau nggak sih bikin sertifikat TOEFL express loh, biayanya segini dan lain sebagainya. Nah, itu harus dicurigai ya teman-teman, karena untuk daftar TOEFL itu membutuhkan waktu. Pertama, waktu teman-teman untuk daftar. Kedua, teman-teman itu kan harus tes juga. Yang ketiga, teman-teman harus nunggu hasil, dan hasilnya se-ekspres mungkin nggak bisa teman-teman tes hari itu dan langsung muncul, itu susah gitu.
Apalagi yang offline. Yang offline itu harus nunggu 14 hari kerja baru ada gitu untuk sertifikatnya. Gitu. Nah terus, oh ya tadi ada lagi ya. Nah Kak, kira-kira bisa nggak ya soalnya siapa tahu bisa mengingat afirmasi ada keringanan nilai. Nah kakak, jadi ini bener-bener maksudnya keringanan itu kan, keringanan nilai afirmasi itu kan bisa pakai TOEFL 400. Nah 400 ini itu tetap, jadi LPDP itu memberikan keringanan, di mana nanti keringanan yang 100 poin lagi kan, istilahnya yang 500 poin itu nanti tetap harus teman-teman penuhi ketika teman-teman nanti masuk kuliah kan, karena itu adalah syarat kelulusan. Ada juga yang digunakan sebagai syarat masuk. Nah gimana tuh, kenapa bisa 400? Nah jawabannya nanti teman-teman itu dikasih yang namanya program pengayaan bahasa. Program pengayaan bahasa itu sifatnya free alias gratis, malah teman-teman tuh dikasih biaya hidupnya seperti itu. Kalau misalnya teman-teman yang penasaran berkaitan dengan program pengayaan bahasa, nanti link videonya aku simpan di bawah ya. Oke. Next ke pertanyaan selanjutnya ya. Selanjutnya aku baca juga nih sebagian ya, karena banyak sekali yang dari YouTube juga. Aku coba ambil sekarang yang dari DM IG ya. Tapi mohon maaf juga nggak semuanya, ini yang chat-chat yang di atas aja ya, DM-DM yang di atas baru aku baca. Di sini, Assalamualaikum Kak, saya Dianda, alumni Bidik Misi 2016. Saya telah menonton video di YouTube. Terus apakah kiranya saya boleh bertanya? Terima kasih. Nah, saya mau menanyakan beberapa pertanyaan. Yang pertama, rencananya saya akan mencoba daftar LPDP dulu sebelum mendapatkan LOA kampus. Nah, yang ingin saya tanyakan, kalau kayak gitu, nanti di proposal studinya lebih baik saya membahas universitas yang mana ya? Mengingat kalau belum punya LOA kan diberi jatah. Nah, ini mungkin masih mengacu referensi di tahun 2019. Nah, kalau misalkan di tahun 2021 ini itu yang ada adalah personal statement. Terus kontribusi teman-teman tuh nanti setelah studi tuh mau apa gitu, seperti apa bentuknya. Dan itu kalau teman-teman yang masih penasaran dan masih bingung cara nanti gimana sih buatnya, terus tonton video Sahabat Ilmu, nanti akan diupdate ya videonya. Oke, masih dari Kak Diandroba ya, @diandroba. Di sini, Kak, salah satu syarat pendaftaran LPDP adalah sertifikat TOEFL ya. Nah, pas PB ada tes TOEFL akhir juga, itu skornya harus meningkat atau gimana? Nah, ini mungkin teman-teman yang udah paham ya skema ketika nanti teman-teman ambil afirmasi dan nanti ada pengayaan bahasa. Nah, kalau untuk nanti teman-teman setelah mengikuti program pengayaan bahasa, tetapi ternyata nilainya itu tidak mencapai gitu 500, itu nggak apa-apa gitu, nggak harus dituntut atau gimana, tapi setidaknya LPDP itu udah ngasih pembiayaan dan udah ngasih yang terbaik gitu untuk kita. Selebihnya nanti teman-teman bisa terus diasah ketika teman-teman nanti kuliah. Seperti itu. Semoga membantu ya untuk teman-teman yang lain juga. Yang terakhir dari Kak Dindaroba. Kampus kan ya. Nah, maksud saya lebih baik saya membahas yang mana untuk proposal studinya. Oh, ini masih bertanya tentang proposal study dan rencana studi. Oke. Mungkin ini nanti kita bahas juga ya di kontribusi atau personal statement nanti berkaitan dengan pemilihan ini ya. Karena ada juga nih pertanyaan yang menarik juga. Nah, selanjutnya nih. Oh ya, Kak, syarat sertifikat TOEFL untuk LPDP itu di awal pendaftaran atau gimana ya? Jadi sebelum daftar LPDP kita perlu lulus tes TOEFL terlebih dahulu. Nah, oke, teman-teman. Ini masih mungkin banyak yang bingung karena nggak terlepas memungkinkan gitu ya. Karena waktu dulu aku juga daftar tuh masih bingung, ini tes TOEFL tuh lulus itu harus tes dulu lulus. Nah, jadi gini, pemahaman singkatnya bahwa sertifikat TOEFL itu adalah sebuah sertifikat. Jadi yang namanya sertifikat berarti kan kita harus tes dulu. Jadi bukan tanda petik kita lulus tes, tapi kita gimana caranya mendapatkan sertifikat dengan nilai atau skornya itu sesuai dengan jalur yang kita masuki. Misalkan jalur afirmasi minimal 400,
Kalau misalkan jalur reguler itu 500. Boleh lebih? Ya sangat boleh. Kalau kurang? Ya kalau kurang, kakak coba lagi ya untuk tes. Kalau misalkan masih tetap kurang sampai penutupan, ya berarti coba lagi. Berarti kakaknya itu, teman-teman sekalian tuh harus berlatih dulu di TOEFL-nya. Seperti itu. Oke, next ke pertanyaan selanjutnya ya. Oke. Kita lihat sekarang yang dari WhatsApp ya. Ini yang dari WhatsApp